Iseng gitu teman-teman ngambilin apa namanya kerang hijau ya di bujur lah di buritan pakai kape itu, oh dapat berapa karung. Dulu pernah di kapal layar ya, Jen ya? 2 bulan. 2 bulan doang. Informasi dari Radar Banten kalau nggak salah ada info bahwa menerima lowongan kerja, datangi sebagai broker, ternyata dia mah itu sebagai pencari tenaga kerja. Ada pencari kapal juga, ternyata 2 orang berarti yang di Tanjung Priok. Datangi ke rumahnya gini kan nego. Untuk casnya, bahasanya kan cas. Administrasi lah. Waktu itu 4 juta casnya. Kapalnya kita ya termasuk pilih juga sih itu waktu itu mah kapalnya kargo jenisnya. Kargo itu ya muat barang, peti kemas. Udah gitu kita berangkat Tanjung Priok. Ternyata di sana pun nunggu kapal. Waktu itu nunggu kapal sebulanan. Sebulan itu kan memang kos mah ditanggung mereka berdua. Yang di sana Ujang namanya, Pak Ujang. Nunggu kapal. Iya, nunggu lowongan kerja. Di kapal itu ada lowongan enggak kan gitu. Berarti prosesnya masih itu baru 4 juta baru uang masuk. Dia terima kerja, udah di proses terima kerja, cuma kan jodoh-jodohan. Posisi kapal itu ada lowongan enggak gitu kan, sesuai enggak dengan kita ahlinya bidang apa. Kalau nggak sesuai jadi uang kembali. Kan kerja posisinya enggak sampai enggak kerja waktu itu. Walaupun ditunggu, sempat pulang juga ke sini kan, saya telepon. Udah siap nih udah datang walaupun enggak layak layar. Tahun tuh produknya pokoknya nggak layak lah, seumur 45 tahun tuh kapal buatan Jerman. Nggak layak buat ke jauh-jauh kali ya. Harusnya mah itu dipaksakan, seperti dipaksakan. Makanya di situ teh kalau istilah mobil teh sama, kendaraan juga nggak layak berjalan, itu kan beresiko. Oh, lebih parah kalau di lautan. Itu pun kapal waktu begitu saya berangkat, itu kapal perutnya dilas darurat, lambungnya. Ceritanya ke Batam, nurunin itu baru masuk dok berapa hari itu. Ya sistemnya teh kapal masuk, sistemnya di dam baru sedot. Sebelum disedot kan dikasih bantalan penyelam. Jadi perut kapal tuh ganjel di bawah oleh penyelam. Udah diganjel siap baru sedot, pakai mesin sedot. Sambil sedot itulah iseng gitu teman-teman ngambilin apa namanya kerang hijau ya di bujur lah di buritan pakai kape itu, oh dapat berapa karung kerang hijau direbus dibagiin. Kerang laut ya. Yo, tapi kok anehnya gitu, itu kerang mana kapal pergi dia ikut karena nempel. Nah gitu udah beres berangkat lagi. Itu kan jarak tempuh dari Tanjung Priok, itu doknya di Tanjung Uncang. Kalau Batu Ampar ya itunya dermaganya, tempat bongkar ini mah di Tanjung Uncang. Nah perjalanan dari Priok Batam teh 4 hari 4 malam. Tugasnya naon tugasnya? Kalau saya kan masuknya, kalau bahasa awamnya ngidupin mesin kapal. Operator. Nah, mesin kapal. Begitu kapal berangkat dan berhenti itu tim bagian mesin turun 4 orang ke bawah ke lambung. Kalau kapal kan beda, ngidupinnya beda dengan mobil. Kalau mobil supir sama itu ngidupin di sini di sendiri. Kalau kapal kan lain, tim mesin mah di bawah, jurumudi di atas. Jadi sistem pakai warna, misal gigi mundur apa, maju warna apa, gigi 2 berapa kan gitu. Nah ngidupinnya sekali ceklek aja itu apa namanya kompresor jarumnya kan sampai habis. Itu turun kosong. Nah kita ngisi di bawah, ngisi angin. Oh, diisi. Isi. Oh, kan gede gitu. Itu sampai merah ininya. Gedean dari inilah selang tembaga dari mesin itu ke kompresor. Itu jangan lewat 1 menit, takut meledak. Jadi ada durasi dulu. Gitu lagi, gitu. Berarti nggak ada otomatisnya ya? Itu makanya itu kapal itu kan udah sebetulnya darurat. Harusnya ada otomatisnya. Kemudian syarat kapal untuk mesin induk dan itu harus ada 2 generator. Ini kan 1. Kalau angkat jangkar 1 generator pun itu ngedip. Itu jangkar gede banget. Itu mah kalau mesin apa namanya? Mesin induk tanpa generator atau mati ya omong-ambing di lautan. Jadi dia walaupun segede apapun kapal tanpa generator nggak ada arti. Kapalnya kapal
Kapal kargo tuh berarti gedenya segede apa? Berarti lebih Kalau yang ini mah, yang saya itu kayak kapal yang di Tanjung Kait itu bukan ya? kan ada ukuran 70 meteran, kecil 70 sih, meter, ramping, 70 ramping. meter. Itu peti kemas kan ke jajar ke sini kan 5. Ke sini 5 itu kontainer. Gaji waktu itu berapa gaji? Nah, cuma 700.000 sebulan. Berarti Makanya males. Itu udah kepotong itu pengurus soalnya. Karena nggak pengalaman. Kalau pengalaman kita nggak usah pakai broker lagi, harusnya ke sana aja. Kapal sebesar apapun terjadi kecelakaan pecah dua dia karena beban ini kan ya, kontainer itu patah di tengah, tumpuan. kena ombak gitu, seperti itu. Pokoknya nggak nyaman lah. Itu kan ngejaga mesin teh 4 jam di upload. Berarti 24 jam teh 12 ya, 4 jam kali itu 12 jam. Gantian 4 jam. Itu telinga sampai budak banget karena jarak mesin induk. Jadi kita duduk di sini, takut ada kebakaran apa gitu kan. Nggak dikasih safety juga kurang. Rotenya dari mana? Tanjung Priok Batam 1 jalur. Oh, Tripnya. cuma 1 jalur. 4 hari 4 malam nyampe. Berarti bolak-balik Lambat. Tanjung Priok terus. Sama Kita, Batam. kan ada trip gini, trip khusus, ada trip pindah-pindah tempat. Kalau yang saya mah tripnya khusus, perjalanan trayek itu aja yang dilewati ya Laut Cina Selatan, ke Palembang gitu kan. Itu aja. Kalau 4 hari 4 malam di perjalanan, kalau nggak bawa bekal belangsak ya. Kan belanjanya untuk berapa minggu? Ya beras, daging. Wow, itu untuk perjalanan belanja. Begitu ke daratan ya belanja. Di Batam. Ya kalau ke Batam ya belanja di Batam, ke Tanjung Priok ya di sini di pasar itu belanjanya ada bagian itu yang belanja Balik euro. sama kapal lagi, nggak kabur ke Jakarta ke sini, ke Tangerang. Ya itu kalau pulang kan ada apa namanya? Motor kecil itu, ojek lah kalau di daratan. Speedboat. Speedboat. Itu mau Jumatan aja di Batam kita bayar 15.000 satu orang. Naik speedboat. Karena kapal gede mah nggak mungkin nyampe daratan, apalagi Lego jangkar gitu, jauh tetap. Bisa antri misalkan di Tanjung Priok mah 24 jam nonstop bongkar teh. Kalau di sana mah hari Minggu libur. Nah, kita turun kalau kesel. Dan satu sama lain kadang nggak ini satu tim ke di kamar tetap dikunci. Oh, dikunci ya? Kuncian kamar kita takut. Yang namanya di kapal lah. Oh, iya. Kamar kita masing-masing tempat tidur. Oh, dikasih kamar masing-masing. Nah, untuk mandi, untuk minum, itu pun yang namanya kapal berat puluh tahun, lumpur ngendap di itu kan, itu air tawar kan beli ya, ceritanya beli. Nah, itu sampai kalau kapal gue yang gini, itu lumpur ikut naik buat mandi. Itu seperti itu. Yang naik kapal sepertilah. Nah, termasuk tangki kalau motor, kalau mobil lah tangki. Di sana tangki bukan tangki lagi, kamar gitu. Solar kita sempat ngebongkar, manhole dibongkar, lalu nggak berani masuk karena ada racun. Pulangkan modal balik. Enggak, modal boro-boro. dua bulan. Kalau sebut jalan-jalan yang namanya kebanyakan di lambung kapal kita nggak lihatnya, lepas mata memandang. Pas pantai. Lihat, nih kita di bawah ceritanya ada beban kontainer penuh, ada isi, otomatis laut mah di atas kita, itu di bawah. Kalau kita posisi jaga seperti itu, kalau tenggelam ya siap-siap. Ya bahasa gitulah. Kecuali kalau bagian jurumudi mungkin masih bisa bertahan. Sebenarnya mungkin gajinya tidak Kalau berbicara kecil itu. apa tadi teh, ngecas ya, biaya casnya sekian, itu waktu itu kan ya baru tahun 2005 kalau nggak salah ya, kena PHK-an itu dari situ nganggur gimana nih cari info, itu uang PHK-an pakai berlayar sebetulnya teh. Cas 4 juta itu yang biasa untuk warawirinya nggak terhitung, tak terduga. Jadi Tujuannya kan untuk lebih baik maksudnya mah. ternyata hasilnya bajung. Ya, kan bajung minus kali ya. Karena beritanya kan di kapal mah enak, tergantung kapal. Kalau memang kapalnya passenger, bukan penumpang pesiar, itu mungkin besar. Kok bisa gitu langsung ngelamar ke kapal, bukan pengalaman naon, Ya nekat baik. langsung Pengen nggak tahu. kerjanya seperti apa. Padahal ditawarin mah bagian masak waktu itu. Wow, koki nggak bisa. Padahal mah koki mah enak loh. Ada belanjaan. Udah beres masak, udah dia mah tidur. Seperti itu.
kargo kan beda, kargo kan buat orang. Iya, terutama untuk keselamatan itunya lah. Iya. ABK-nya lah harus diperhatikan tuh, kapal layak layar enggaknya. Sekarang Terus terang aja. sudah ngalamin di kapal nih. Kira-kira ada cita-cita lain nggak? Pengen beli kapal Maksudnya pengen kerja di kapal lagi, atau seusia begini mah. tapi masih minat kalau ada yang nawarin mau kerja di kapal lagi dengan hasil yang sekian. Waduh, jauh. Jangan saya, mendingan jadi pembisnis, itu kan karyawan. Itu mah tahun 2006 belayar mah. Udah berapa tahun? 2 bulan doang Jen, singkat amat ya. 2 bulan. Udah nggak betah, nggak cocok. Di kapal, istilahnya dicangcang lah kapal ya. Kita pengen sholat. Bener posisi ini, Blat. Tiba-tiba setelah sholat ya kita arahnya ke wetan. Kalau di kapal, sholat. Sholat itu susah, ngelakuin dipaksain gitu. Yang di kapal mah. Mau sholat Jumat misalkan, lagi berlayar nggak sholat Jumat. Sholat Jumat di mana? Pernah kerja di kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coan. Ini coan lagi aja.